Baik, selamat datang teman-teman. Pada sesi keempat ini kita akan mempelajari tentang struktur pengulangan atau yang biasa kita sebut dengan loop ya. Learning object itu pertama kita harus mampu menjelaskan apa itu pengulangan berstruktur. Kemudian yang kedua kita bisa mampu membuat pseudocode tentu saja dengan flowchart untuk menyelesaikan program yang mengandung repetisi. Dan subtopiknya adalah pengenalan tentang struktur pengulangan, condition control loop itu apa, count control itu apa, dan kemudian bagaimana calculation running total, kemudian apa itu sentinel, kemudian nested loop. Nah, itu pertama-tama kita harus tahu bahwa struktur pengulangan itu adalah struktur pengulangan yang sangat penting dalam pemrograman yang membuat kita itu tidak perlu melakukan duplikasi kode. Ya, duplikasi kode itu membuat program akan tambah besar. Kemudian kedua, kalau kita membuat program yang panjang akan banyak menghabiskan waktu. Kemudian yang ketiga, kode yang salah itu kalau panjang dan hampir sama, misalnya print 5, print 6, print 7, print itu kita salah ketik misalnya ya, kita copy paste. Nah, itu merubahnya harus semuanya kan. Nah, akhirnya kita banyak menghabiskan waktu untuk memperbaiki. Jadi lebih baik pakai program looping untuk mengkoreksi lebih mudah gitu. Jadi daripada kita harus mengulang-ulang program yang sama, kita pakai satu operasi yang baik ya, yang standar supaya komputer itu membuat kode, kita mampu membuat kode yang sangat efisien, yang singkat, tepat dan mampu menyelesaikan program tanpa membuat file gede atau besar sekali gitu programnya, sehingga lama penyelesaiannya. Nah, ini dibuat dengan struktur pengulangan ya, yang disebut juga dengan loop ya. Ada 4 biasanya: while loop, do until loop, dan ada satu juga tentang for. Nah, biasanya ini secara uh, luas saja, secara gamblang saja. Kalau while loop itu kalau kondisinya benar, dia lakukan sesuatu ya, pekerjaan-pekerjaan. Kalau misalnya do while loop, dia kerjakan dulu, kemudian kondisinya itu diperiksa apakah benar ya. Jadi dia sudah kerjakan. Kalau yang pertama kan dia tes dulu baru dia kerjakan. Nah, kalau do until loop itu mirip-mirip dengan do while loop. Dia kerjakan dulu, tapi persoalannya selama kondisi itu salah. Kalau kondisi tidak benar, dia akan looping. Tapi kalau dia udah benar, ya kondisi yang dites itu dia akan keluar. Ya, ya. Secara penulisan pseudocode, while loop itu tulisannya while ditutup dengan and while, dan itu harus satu sejajar ya, sejajar. Uh, Kemudian ada indent statement seperti itu. Nah, while loop kondisi itu disebut dengan pretest loop, artinya tes seperti tadi, tes dulu sebelum kita mengerjakan sesuatu ya. Jadi jenis ini memang sangat cocok kalau kita tidak tahu berapa kali pengulangan, jadi kita pastikan kondisinya benar dulu ya. Jadi ini gambarannya secara flowchart, kondisinya true, statement dilakukan. Kalau misalnya kondisinya itu false, dia keluar. Contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di ATM ya, di ATM kita masuk dulu, kemudian dia akan meminta apakah kita akan melakukan transaksi lagi. Ya, kalau misalnya kita sudah uh, bilang ya, dia akan menjalankan terus. Tapi kalau kita bilang tidak, dia akan keluar. Itu satu contoh. Nah, cara penulisannya adalah while, tadi sudah dibilang while, kemudian sejajar, kemudian ada indent, kemudian ada bodinya. Ya, jadi program itu bisa dibaca lebih mudah, dan stylenya gampang untuk diperiksa, di debug. Ini satu contoh juga di mana kalau while loops itu bisa menggunakan
modul. Jadi modul, kalau tadi kan program sederhana, ini diperiksa dulu apakah kita akan mengerjakan sesuatu, kemudian dia masuk di modul. Ya, misalnya di sini, ada misalnya kita masukkan variabel namanya keep going, kita masukin dia menjadi karakter Y, kemudian langsung diuji apakah keep going itu sama dengan Y. Kalau misalnya dia Y, dia true, dia akan mengerjakan program ini adalah menampilkan komisi. Kemudian akan muncul apakah mau dilakukan perulangan lagi. Kalau dia bilang Y, ya dia akan mengulangi lagi, dia balik lagi, kemudian diuji lagi terus. Kalau dia bilang T atau no, dia akan keluar. Nah, sekarang kita masuk pada kondisi yang lain, kondisi control loop yang lain yang namanya do while. Do while itu ditulis dengan do, kemudian statement-statement dan while kondisi secara flowchart dia mengerjakan statement dulu, kemudian statement ini selesai, dia akan periksa kondisi itu true, dia akan balik, dia kerjakan lagi. Tapi kalau misalnya kondisi false, dia keluar. Jadi selama dia true, dia akan jalankan program, ya. Itu statement itu bagian-bagian dari loop. Nah di sini misalnya sama dengan yang tadi, kita masuk ke ATM, dia akan tanya apakah kita akan mengerjakan juga. Tapi misalnya kita masukin awal, kita sudah sudah masukin password, kita sudah masukin kode kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam. Ya minimal kita masuk ke dalam gitu. Tapi bisa saja kita langsung keluar kan, kalau misalnya dia minta gitu, apakah kita mau melanjutkan atau tidak. Ya. Tapi yang pasti ada satu blok yang sudah dijalankan terlebih dahulu. Model yang lain adalah yang sama, yaitu bagaimana penulisan do while sama dengan yang tadi. Dia line ada yang do dengan while, di dalamnya statement itu ada indent, ya seperti biasa. Yang ketiga adalah do until. Nah, do until itu tidak ada pada semua program, maksud bahasa pemrograman, tapi secara pelajaran dia ada gitu. Ya, do until itu dia akan melakukan satu hal yang sama dengan do while, yaitu statement dijalankan, kondisi dites. Kalau selama dia false, dia akan jalankan. Tapi kalau misalnya kondisi itu true, dia keluar. Ya. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan itu. Ya, misalnya contohnya dalam kita main game ya. Main game itu kan ada kondisi di mana kita harus mematikan semua nyawa. Ya, apakah nyawa-nyawa itu udah semuanya mati? Kondisi itu adalah uji coba, uji terus. Jadi selama kondisi itu tidak mati atau false, ya masih belum mati semua, dia akan jalankan program. Tapi kalau kondisi itu ya benar, semuanya sudah mati, program itu keluar. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang tipe yang kedua, yaitu count, bukan kondisi lagi, count controller loop. Loop yang masalahnya adalah dia dikendalikan oleh satu counter. Ya, counter itu bisa satu variabel yang berisi satu nilai, dan nilai itu bisa bertambah atau nilai itu bisa berkurang. Ya, tergantung bagaimana kita memprogramnya. Nah, kalau kita misalnya sudah tahu persis, misalnya ada 10 yang 10 kali kita mau tampilkan, ya kita bisa pakai counter aja. Counter itu bisa 1 sampai 10 dia bertambah 1, atau di 10 sampai 9 dia kurang gitu ya. Dengan kondisi counter itu kita manipulasi, kita tanya apakah counter itu sudah sampai dengan 0 atau counter itu sudah sampai dengan 10, dan dilakukan print misalnya. Jadi atau misalnya kita mau mencari satu string, satu tempat di mana di string itu sudah ada isinya misalnya, dan di sini ada 100, ya kita tinggal dari 1 sampai 100, indeks 1 sampai 100 kita cari gitu isinya apa ya. Kalau misalnya sesuai dengan yang kita inginkan, dia akan berhenti. Kalau tidak, dia akan terus. Itu biasanya terjadi dalam
for loop ya, yang berdasarkan counter, satu variabel counter. Nah, contohnya dalam flowchart ini adalah kita set counter itu sama dengan 1 dan kemudian kita set maksimum value sama dengan 5 dan kita bandingkan ya, apakah counter itu lebih kecil dari maksimum value ya. Maksimum value kita tulis 5, kita akan melakukan perbandingan ya kira-kira sampai 5 kali. Nah, di mana counter itu kita bisa tambah ya dari 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian dikondisikan di sini dan dia akan mendisplay berdasarkan maksimum value yang disediakan di sini ya. Kalau misalnya kita tambah 2 di sini ya dia akan skip 2 ya, skip count 2. Jadi kadang-kadang itu bisa kita atur juga mau tambah 2, tambah 1 atau tambah 3 dan seterusnya. Apa yang disebut dengan calculating running tool? Tadi running tool itu adalah penjumlahan yang terus diperbaharui setiap kali perulangan terjadi. Ada kondisi secara algoritma di mana kita mau menjumlahkan bilangan dan bilangan itu lewat satu counter. Misalnya kita menjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, kita masukin satu variabel namanya total dan kemudian kita masukin input 1, kemudian kita tambahin lagi ya total sama dengan ya bilangan yang sebelumnya itu ditambah dengan kita masukin yang kedua, kemudian kita masukin lagi looping itu dan akhirnya selesai total itu ditampilkan. Nah, ini menggunakan model calculating running total. Nah, itu bisa dipakai untuk statistika, misalnya akar persamaan kuadrat dan sebagainya ya. Secara sederhana prinsipnya adalah seperti itu. Nah, ada istilah yang lain namanya sentinel. Sentinel itu adalah nilai khusus yang digunakan untuk menandai akhir dari sekumpulan data yang akan diproses. Ya, satu waktu di mana kita ingin menampilkan bilangan, tapi kita perlu satu angka yang kalau kita masukin program itu akan berhenti. Ya, itu banyak terjadi. Misalnya kita mau menampilkan satu daftar di mana daftar itu ada kode-kode angka ya, kode ya pencarian misalnya kode nomor induk mahasiswa misalnya. Kita masukin nomor induk mahasiswa dia langsung tampilkan. Kita masukin dan loopnya berulang. Tapi kalau kita masukin angka misalnya 0 atau kita masukin angka escape ya dia keluar. Nah, itu satu tempat di mana satu nilai yang mengkontrol untuk keluar atau tidak. Terakhir adalah nested loop. Ya, nested loop adalah program yang bersarang atau bercabang. Pengujian bisa dilakukan berulang kali atau condition bisa dilakukan berulang kali secara hierarki turun-temurun. Ya, ini biasanya disebut dengan loop bersarang atau nested loops. Nah, misal satu aplikasi misalnya kita mau masuk di supermarket dan kita mau bayar, kita bawa keranjang kita dan satu persatu kita kasih harganya ya, kita taruh ke kasir dan kasir itu mulai memeriksa ya dan kemudian dia menjumlahkan. Dia setiap kali kode dia periksa, dia tambahin. Itu bisa ada loop yang berulang. Atau misalnya kita buat tabel perkalian ya, 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Nah, ini kan indeks 1. Nah, kita mau berulang lagi. Kedua kali lagi. Ya, 2 kali 2. 1 kali 3. 2 kali 3. Dan seterusnya gitu. Ya, jadi 1, 2 kali 2 kali 3 kali 4 itu bisa looping ya, berulang kali. Nah, dalam hal ini di gambar ini adalah contoh di mana kita membuat program nested loop untuk menampilkan jam, menit, dan detik ya, jam, menit, dan detik ya. Jadi waktu ditampilkan jam, menit, dan detik itu programnya itu bisa dibuat pertama set jam sama dengan 0, kemudian apakah jam kurang daripada 25, kalau benar kita akan set menit ya, kemudian kita menit apakah lebih kecil daripada 59, kalau benar kita set detik sama dengan 0, kemudian kita cek lagi detik apakah
kurang dari sama dengan 59, selama detik belum lewat daripada 59 dia akan tampilkan ya, kemudian itu looping terus menerus akhirnya jadi program penampilan jam. Nah, ini juga satu contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lebih lengkapnya teman-teman bisa baca bukunya untuk mempelajari lebih dalam lagi. Ini hanya secara garis besar, bisa lihat dalam buku Starting Out with Programming Logic dan Design. Terima kasih atas perhatiannya.